Baik, selamat siang. Di sini kami akan mempresentasikan Human Prion Disease dengan dosen pengajar Profesor Dr. Hewan Iwan Harjono Utama, MS, dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Di sini saya Alfiona dengan NIM 1898, kemudian ada Nimbade Suksma Dewi dengan NIM 1899, kemudian ada Nur Intan Wulan Yunita dengan NIM 1800, kemudian ada Imade Surya dengan NIM 1801, dan ada Inyoman Dwi Eka Swaputra dengan NIM 18104. Baik, penyakit prion merupakan gangguan konformasi protein di mana struktur tersier penyakit dari protein asli sangat berubah. Penyakit prion ini disebabkan oleh protein prion manusia. Karakteristik agen penyakit. Yang pertama, penyakit prion bisa bersifat sporadis, genetik, ataupun menular. Kemudian, prion bersifat non-imunogenik sebagai akibat dari berbagai epitop dengan isoform seluler normal. Prion mamalia bereplikasi dengan merekrut protein prion seluler PRP normal C untuk membentuk isoform penyebab penyakit yang disebut PRP-SC. SC sendiri adalah singkatan dari Scarpie. PRP-SC atau PRP-RACE yang merupakan singkatan untuk protein PRP inti yang salah lipatan yang resisten terhadap proteinase K atau PRP-TSE yang lebih sering digunakan oleh WHO adalah sebutan untuk bentuk patogen dan digunakan secara bergantian dalam literatur. Yang keempat, PRP-TSE memiliki jangkauan jaringan yang lebih terbatas daripada PRP-C, terutama di CNS. Yang kelima, PRP-TSE membentuk agregat yang mengendap sebagai akumulasi yang menyebar atau sebagai plak amiloid di sistem saraf pusat. Ini merupakan ciri-ciri histopatologis dari TSE. Yang keenam, prion manusia tidak dapat diuji inaktivitasnya menggunakan kultur sel. Yang ketujuh, prion ini memiliki sifat fisiokimia, yaitu ketahanan prion terhadap disinfektan yang umum digunakan, seperti formaldehida, glutaradelhida, etanol, dan yodium. Dan perlakuan lain yang merusak asam nukleat sudah diketahui dengan baik. Dan yang terakhir, prion tahan terhadap sinar ultraviolet dan radiasi pengion, ultrasonikasi, nuklease, pendidihan, dan panas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, beberapa penyakit yang disebabkan oleh human prion. Yang pertama ada CGD sporadis. Yang kedua ada CGD menular, yaitu seperti penyakit kuru, CGD iatrogenik, dan varian CGD. Yang ketiga ada CGD familial atau CGD yang diturunkan secara genetik. Latar belakang penyakit human prion. PRP manusia dikodekan dengan gen PRNP terletak di lengan pendek kromosom 20. CGD sporadis telah dikenali sejak tahun 1920-an dengan insiden stabil pada populasi sekitar 1 kasus per juta populasi per tahun. Mekanisme penyebab CGD sporadis tidak diketahui. Sebuah polimorfisme umum PRNP kodon 129 pengkodean metionin dan valin mempengaruhi kerentanan terhadap CGD sporadis. CGD iatrogenik terjadi akibat infeksi melalui hormon pertumbuhan manusia yang terkontaminasi atau gonadotropin dan transplantasi durameter atau kornea dari pasien yang meninggal karena CGD. CGD iatrogenik juga dapat terjadi setelah prosedur bedah syaraf. Terjadi ketika elektroda penetrasi otak atau alat-alat bedah saraf yang digunakan pada pasien CGD tidak disterilkan secara efektif dan kemudian digunakan kembali pada pasien berikutnya. Hasil CGD familial dari berbagai variasi mutasi penyisipan dan mutasi titik dari PRNP gen. Selanjutnya ada rute paparan umum pada manusia. CGD sporadis yaitu 85%. CGD familial yaitu 10-15%.
CGD iatrogenik, yaitu sebagian besar kasus terkait dengan transplantasi dura mater dan perawatan dengan hormon pertumbuhan yang diturunkan dari hipofisis manusia. Beberapa kasus berkembang setelah perawatan dengan gonadotropin yang diturunkan dari hipofisis manusia, transplantasi kornea, dan bedah syaraf. Yang terakhir ada kuru. Kuru adalah penyakit yang dikaitkan dengan ritual kanibalisme di Papua Nugini. Kuru adalah penyakit encephalopathy spongiform menular yang disebabkan oleh protein yang salah lipat, menyebabkan gejala seperti gemetar dan hilangnya koordinasi karena melemahnya sistem saraf. Terima kasih, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Next. Selanjutnya yaitu kemungkinan penularan sekunder human prion disease. Kemungkinan penularan sekunder bisa melalui instrumen bedah dan implan jaringan, serta hormon hipofisis. Adapun populasi yang beresiko yaitu pertama, mereka yang diketahui memiliki kerentanan genetik dan mereka yang terpapar instrumen bedah yang tidak disterilkan secara efektif selama bedah saraf. Misalnya yaitu elektroda EEG intraoperatif atau yang menerima transplantasi dura mater atau kornea yang terkontaminasi atau yang menerima suntikan hormon pertumbuhan hipofisis manusia yang berasal dari donor terinfeksi yang telah meninggal. Selanjutnya yaitu vektor dan reservoir terlibat. Manusia berperan sebagai reservoir, sedangkan instrumen bedah yang disterilkan secara tidak efektif, elektroda EEG intraoperatif, implan jaringan, dan hormon yang diturunkan dari jaringan manusia berperan sebagai vektor. Selanjutnya ada fase darah. Fase darah dapat diidentifikasi dalam beberapa model hewan yang terinfeksi secara eksperimental sebelum penyakit klinis. Sedangkan pada manusia tidak teridentifikasi secara spesifik. Penularan melalui transfusi darah, penularan melalui transfusi darah dapat ditunjukkan melalui model hewan. Selain SCGD, dapat ditunjukkan melalui model hewan, yaitu hamster, tikus, domba, dan rusa. Sedangkan penularan transfusi darah pada manusia belum dibuktikan meskipun banyak penelitian epidemiologi. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, berikutnya adalah kasus atau frekuensi populasi. Insiden global adalah 1 per juta setiap tahun. Prevalensinya tidak diketahui, tetapi kemungkinan akan setidaknya 10 kali lipat lebih tinggi, mengingat karena perkiraan masa inkubasi yang sangat lama. Selanjutnya ada masa inkubasi. Masa inkubasi untuk CGD iatrogenik sekunder akibat hormon pertumbuhan yang diturunkan dari hipofisis manusia berkisar 5 dan 30 tahun. Untuk medianya itu sendiri ada berkisar sekitar 12 tahun. Mirip dengan apa yang terlihat dengan guru, meskipun dalam beberapa kasus guru masa inkubasinya melebihi 40 tahun. Next. Kemungkinan penyakit klinis. Pembentuk darah tidak perlu menyebutkan sindrom langka ini dalam kuesioner, tetapi menganggapnya setara dengan risiko CGD jika sebagai tanggapan atas pertanyaan tentang CGD. Donor menawarkan informasi bahwa salah satu anggota keluarga telah didiagnosis dengan salah satunya. Kemudian gejala penyakit primer. Untuk gejala penyakit neurodegeneratif, perubahan perilaku, demensia, ataksia, gangguan tidur progresif dalam kasus FFI. Kemudian keparahan penyakit klinis. Keparahan penyakit klinis tinggi, progresif, selalu berakibat fatal, bahkan kematian, 100% untuk penyakit simptomatik. Next. Kemudian ada pengangkutan kronis. Masa inkubasi yang lama selama bertahun-tahun, prion abnormal diduga ada di seluruh tubuh, tetapi tidak harus di dalam darah. Kemudian untuk perawatan yang tersedia atau yang berkhasiat, beberapa pengobatan yang diusulkan belum efektif dalam menghentikan atau membalikkan penyakit neurodegeneratif. Kemudian pertanyaan pemeriksaan khusus agen. Beberapa pertanyaan
saat ini diperlukan oleh standar FDA dan EEBB. Yang pertama itu diagnosis CGD, yang kedua potensi paparan iatrogenik, transparansi dura, hormon pertumbuhan, hipofisis manusia. Yang ketiga riwayat keluarga atau saudara-saudara. CGD kecuali terbukti bebas mutasi pada PRNP gen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada tes laboratorium tersedia. Tes laboratorium tidak ada tes screening donor darah berlisensi FDA. Kemudian tidak tersedia tes psikometik yang tersedia. Kemudian tes genetik untuk mendeteksi mutasi patogen yang mengidentifikasi penyakit yang lain dapat diwariskan dilakukan di sejumlah laboratorium penelitian. Kemudian ada pencegahan. Yang pertama, khasiat leukoreduksi diperkenalkan sebagai tindakan pengendalian potensial untuk VCGD di Inggris pada tahun 1999 karena data awal yang mendukung infeksi limfosit. Selanjutnya pada model hamster Scarpi terjadi penurunan kandungan prion sebesar 42-72%. Baru-baru ini dalam model domba BSE, pengurangan leukosit dari komponen darah tidak mencegah penularan penyakit. Berikutnya tindakan pencegahan lain yaitu filter penghapusan berbasis afinitas untuk produk sel darah merah. Sedangkan dikembangkan terutama dipertimbangkan untuk VCGD, tetapi harus manjur untuk TSE manusia lain jika dapat ditularkan melalui rute ini. Berikutnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, kami mohon maaf. Selamat pagi.